Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat suasana sukacita yang selalu kami rasakan bersama dengan Engkau menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Seperti yang saya ungkapkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, aku bacakan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah merasa haus? Pasti pernah ya. Pernah mengalami kehausan? Ya, pastilah. Haus, kehausan bisa jadi menjadi bagian dari kehidupan kita dalam hari-hari hidup kita. Bahkan saat sekarang, banyak sekali orang yang kehausan. Baik itu kehausan sebuah kepedulian, kehausan akan perhatian orang lain, kehausan akan sentuhan kasih dari orang lain, haus akan suasana kedamaian di tengah-tengah kehidupan keluarganya, haus akan kembalinya suasana sebelum COVID-19 ini. Banyak bentuk kehausan, baik itu pemuda, baik itu remaja, baik anak sekolah minggu, orang tua. Ya, banyak bentuk kehausan saat ini yang kita alami dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata perikop kita juga menghantar sebuah kenyataan kalau Tuhan Yesus juga pernah haus, bahkan kehausan. Dan itu dikatakan jam 12 siang. Kita bisa bayangkan suasana itu. Dan memang kita tahu bahwa memang
Kalau rasa lapar akan makanan itu masih bisa ditahan, tapi kalau bicara tentang air minum, bicara tentang sesuatu yang melegakan, itu rasanya tidak tertahankan lagi. Lalu situasi kita berlanjut. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang Samaria yang kita baca di dalam perikop kita di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 ini. Pertemuan itu begitu luar biasa sekali. Kenapa begitu luar biasa sekali? Mari kita melihat dialog itu antara Yesus dan orang Samaria. Ketika Yesus mengatakan, "Berilah aku minum," apa respon dari orang Samaria itu? Kita melihat ternyata orang Samaria masih berpikir, perempuan Samaria itu masih berpikir bahwa yang patut ditolong itu adalah orang yang sebangsa dengannya. Yang patut ditolong itu adalah temannya saja. Yang patut dibantu itu adalah keluarganya saja, orang dekatnya saja, sekampungnya saja, sekutunya saja. Karena ditegaskan, kamu orang Yahudi dan aku orang Samaria. Orang Yahudi dan Samaria tidak bertemu. Orang Yahudi dan Samaria itu bertentangan, bertengkar, tidak bersatu. Bahkan itu menjadi polemik. Itu persoalan yang diwariskan sejak dulunya. Mari kita melihat pola pikir mindset yang sudah ditanam, yang sudah tertanam di dalam pikiran perempuan Samaria itu. Yang perlu ditolong itu adalah orang yang sebangsa, orang yang sama, orang yang dikenal, orang yang sekampung, orang sekutunya, orang mungkin sebangsa atau ya sama-sama seperti dia. Atau katakanlah sebuah kasih timbal balik. Aku melakukan kasih kepadamu agar engkau mengasihi aku juga. Ada kasih yang memandang, ada kasih yang membeda-bedakan di sana. Tapi saat ini kita dihantar kepada sebuah kenyataan. Tuhan Yesus merubah keberadaan itu, merubah situasi itu. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa berbuat kasih itu, menolong itu, jangan lihat siapa orangnya. Tapi ketika kita menemukan dia, ketika kita menemukan orang yang butuh untuk ditolong, yang butuh untuk dibantu, yang butuh untuk diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan semangat, maka tolonglah dia. Jadilah berkat yang memberkati di dalam kehidupanmu. Tidak memandang siapapun dia. Dan sekat-sekat itu yang mau dirubuhkan, yang mau dihancurkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab ternyata kasih itu tidak mengenal sekat. Kasih itu tidak mengenal batas. Kasih itu tidak mengenal portal-portal penghalang. Kasih itu adalah unconditional, tidak memandang siapapun dia. Ketika dia butuh bantuan, siapapun dia yang butuh pertolongan, terkhusus di dalam situasi yang kita alami saat ini, engkau diberkati, jadilah berkat. Jangan pandang siapa orangnya. Firman Tuhan, kasih yang tulus yang dilakukan, yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau sempatlah kita hanya menolong orang yang sebangsa dengan kita, yang sesuku dengan kita, yang sepikiran dengan kita, kita bisa bayangkan bagaimana dunia ini yang hidup dengan diskriminasi. Padahal Tuhan Yesus tidak mau kita terpecah belah. Tuhan Yesus mau kita satu di dalam Dia, sama seperti doanya, ut omnes unum sina, agar semua menjadi satu seperti Bapa dengan aku, kata Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat di dalam perikop kita pada saat ini. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Di ayat 10 kita menemukan sebuah kalimat Tuhan yang luar biasa sekali.
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Mari kita garis bawahi, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa ketika kita memberikan, ketika perempuan Samaria itu menolong, ketika perempuan Samaria itu mau berbagi dengan Tuhan Yesus, orang yang berbuat untuk Tuhan akan mendapatkan air hidup itu. Perempuan Samaria itu seandainya, kalau kita bicara awalnya ya, sebelum dia kasih Tuhan Yesus air minum itu, orang yang berbuat untuk Tuhan akan mendapatkan air hidup itu. Itu penegasan yang pertama sekali. Sebab firman Tuhan mengatakan, ayat 10 tadi dikatakan, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Artinya apa? Orang yang berbuat untuk Tuhan akan mendapatkan air hidup itu. Lalu apa yang kedua? Orang yang melakukan kebajikan untuk orang yang sedang di dalam kesusahan, yang sedang berada di dalam kehausan, ialah sesungguhnya pemilik air hidup itu. Lalu apa yang ketiga? Orang yang memberi dengan kasih, dengan tidak memandang orang lain siapa yang dia tolong, di tengah-tengah kehidupannya tidak membeda-bedakan, air hidup itu sungguh menjadi kepunyaannya. 3 hal itu yang mau dikatakan di dalam ayat 10 itu. Sebab engkau memberikan kepada Yesus. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Niscaya engkau menerimanya, engkau akan menerimanya. Maka berikanlah itu. Pemberianmu kepada Tuhan itu adalah pemberian untuk orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan kepedulian di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebuah perbuatan agar kita mampu melakukan, dan bukan hanya sebuah retorika, dan bukan hanya sebuah perdebatan, menolong, membantu atau tidak. Tapi Tuhan mau lebih dalam lagi. Lakukanlah perbuatan itu. Kerjakanlah perbuatan itu. Berikanlah. Tuh, makanya Tuhan Yesus mengatakan, berilah aku minum. Maka berikanlah. Tidak perlu sebuah dialog, tidak perlu sebuah perdebatan. Tapi kasih yang sesungguhnya adalah memberikan. Kasih yang sesungguhnya adalah berbuat tanpa harus dengan kata-kata. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Itulah kekuatan air hidup itu. Siapa dia? Yesus sendiri. Ketika Yesus menguasai kehidupan kita, ketika Yesus itu yang berada di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Yang Tuhan janjikan untuk setiap kita yang percaya dan berbuat tindakan kasih itu tanpa membeda-bedakan di dalam kehidupan kita. Maka jangan menunggunya. Berilah. Berilah. Sekali lagi, berilah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan air hidup itu, Engkau Yesus menguasai seluruh kehidupan kami. Dalam kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Penyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.